Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama saya Gio Satriani dalam seri pembelajaran video bahasa Inggris online. Dan kali ini kita masih berada pada pembahasan intermediate grammar. Bab apa yang kita bahas pada video kali ini? Well, sebelum kita masuk pada materi, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Silakan klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi bahasa Inggris lainnya ya yang akan selalu saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Oke, kita masuk pada materi kali ini. Kita masih lanjut pada lesson 7 yaitu adverb ya. Kita sudah bahas pada dua video sebelumnya yaitu adverb of time, adverb of place, dan adverb of frequency. Nah, kali ini kita akan bahas adverb apa lagi? Ini dia. Kita akan bahas yaitu adverb of manner. Nah, ini salah satu adverb yang juga sangat sering kita pakai ya dalam lisan maupun tulisan. Oke, apa itu adverb of manner? Adverb of manner, nah ini adverb yang digunakan untuk menjawab pertanyaan how atau bagaimana gitu ya. Maksudnya apa? Nah, dia menjelaskan bagaimana aktivitas atau keadaan itu terjadi atau cara aktivitas ya atau keadaan itu terjadi ya. Nah, jadi dia menjelaskan gimana caranya ya, bagaimana sesuatu itu dilakukan, itu adverb of manner. Oke, nah jadi kita akan perjelas lagi nanti kalau sudah masuk pada contoh-contoh ya. Nah, adverb of manner bisa terletak di akhir kalimat, bisa juga di awal atau di tengah. Tapi yang paling formal ya, paling sering itu dia di akhir kalimat ya. Walaupun bisa juga nanti di awal, di tengah, itu juga ada nanti ya. Oke, nah itu adverb of manner. Contohnya misalnya, I opened the box carefully. Nah, kata carefully inilah adverb of manner. Ya, aku membuka kardus itu atau kotak itu carefully, dengan hati-hati atau secara hati-hati. Nah, jika diartikan adverb of manner itu bisa kita terjemahkan dengan kata dengan atau secara. Nah, umumnya seperti itu ya. Walaupun pada konteks yang lain kadang-kadang penerjemahannya sama dengan adjektifnya ya, tanpa ada kata dengan atau secara. Begitulah. Jadi nanti pandai-pandainya teman-teman mengalih bahasakan kalau kita bicara tentang translation ya. Nah, tapi dasarnya biar mudah ya, adverb of manner itu kalau diartikan dengan atau secara. Oke, jadi aku membuka kardus itu dengan hati-hati. Ya, carefully. Hati-hati itu kan careful, ya. Dengan hati-hati, carefully. Contoh yang lain, she is walking slowly. Dia sedang berjalan dengan lambat. Ya, slow itu lambat, slowly dengan lambat. Ya, maksudnya dia berjalan itu dengan cara pelan-pelan, dengan cara lambat, gitulah. Makanya ini disebut dengan adverb of manner ya, slowly-nya. They study hard. Mereka berjalan hard. Nah, hard di sini diartikan dengan giat atau dengan keras. Begitu ya, mereka belajar hard dengan keras. Boleh dengan rajin, dengan giat, oke. Jadi menunjukkan cara belajarnya gitu ya. Slowly she picked the book from the table. Nah, ini contoh adverb of manner yang berada di depan ya. Slowly she picked the book from the table. Pelan-pelan dia mengambil buku itu dari meja. Nah, penerjemahannya ya boleh saja diterjemahkan dia mengambil buku itu dari meja pelan-pelan begitu ya. Nah, jadi tidak ada masalah karena slowly-nya ini ada di depan atau ada di belakang, secara maksud sama ya, secara arti sama. Contoh yang lain, we seriously listen to his story. Ya, kami dengan serius
mendengarkan ceritanya. Nah, atau bisa juga kita terjemahkan kami mendengarkan ceritanya itu dengan serius. Jadi adverb of manner-nya di sini ada di tengah ya. Ya, we seriously, dia terletak setelah subjek. Gitu. Boleh di belakang, boleh ya. We listen to his story seriously. Begitu ya. Oke. Nah, sebagian besar adverb of manner itu terbentuk dari adjektif plus ly. Makanya pada contoh tadi itu rata-rata berakhirnya ly ya, slowly, carefully gitu kan. Nah, jadi memang sebagian besar adverb of manner itu terbentuk dari adjektif yang ditambahkan ly. Misalnya slow menjadi slowly ya. Slow lambat, slowly dengan lambat. Itu ya kalau kita artikan ya. Slow lambat, slowly dengan lambat. Loud menjadi loudly ya. Keras untuk suara ya. Loud. Nah, adverbnya menjadi loudly. Careful menjadi carefully. Polite menjadi politely. Fluent menjadi fluently. Greedy menjadi greedily. Easy menjadi easily. Oke. Ya. Nah, ini contoh-contoh adverb of manner yang berasal dari adjektif ditambahkan ly gitu. Nah, jadi cara mudahnya seperti itu ya. Walaupun ini tidak 100%, tapi sebagian besar seperti itu. Jadi kalau kita mau mengatakan misalnya dengan sabar, kita nggak tahu bahasa Inggrisnya, tahunya sabar itu patience, maka dengan sabar bukan with patience ya, tapi patiently. Kita tidak menggunakan with ya, tapi menggunakan akhiran ly. Nah, satu lagi misalnya gentle menjadi gently ya, gently. Begitu ya. Jadi bukan with gentle tapi gently. Oke. Kenapa disebut dengan sebagian besar? Karena memang tidak semuanya ya, tidak semuanya. Nah, contohnya di sini sebagian adjektif tidak mengalami penambahan ly ketika dirubah menjadi adverb of manner. Jadi ada adjektif itu yang tidak mengalami penambahan ly atau tidak ditambahkan akhiran ly ya ketika dirubah menjadi adverb of manner. Misalnya fast, dia tetap fast. Oke, jadi bukan fastly. Ya, fastly tidak ada ya. Nah, tidak lazim ada kata fastly dalam bahasa Inggris ya. Fast ya tetap fast. Begitu ya. Artinya kalau nanti diterjemahkan ya tetap nanti apabila dia adjektif artinya cepat ya. Tapi apabila dia memang posisinya sebagai adverb ya diartikan dengan cepat begitu. Misalnya I run fast. Begitu berarti ya saya lari dengan cepat. Kemudian hard. Keras. Ya, dengan keras tetap hard. Bukan hardly. Kalau teman-teman menjumpai kata hardly itu artinya bukan dengan keras, dia punya makna lain ya. Ya, hardly itu memang ada, tapi artinya bukan dengan keras, artinya adalah hampir tidak. Gitu ya. Kemudian straight. Nah, straight itu juga tetap straight, tidak menjadi straightly ya. Straight tetap straight. Late. Nah, dia tetap late ya, bukan lately. Kalau ada kata lately, dia maknanya lain ya, bukan bermakna terlambat menjadi dengan terlambat, tidak ya. Lately itu nanti maknanya akhir-akhir ini. Wrong, dia tetap wrong. Good menjadi well, bukan goodly ya. Jadi bagus itu good, dengan bagus atau dengan baik itu well. Dia berubah bunyi ya. Nah, tidak tetap good enggak, tapi berubah dia menjadi well. Oke. Nah, sekarang sebagian adjektif sudah berakhiran ly sehingga tidak mengalami perubahan ketika menjadi adverb of manner. Nah, jadi yang berakhiran ly itu ternyata bukan cuma adverb of manner ya. Ada adjektif tertentu yang memang berakhiran ly. Contohnya misalnya friendly, ramah. Ketika menjadi adverb of manner atau diartikan dengan ramah, dia tetap friendly. Tidak kemudian ditambahkan ly lagi menjadi friendly ya.
Tidak ya. Jadi friendly itu bisa bermakna ramah, dia sebagai adjektif. Nah, dengan ramah atau adverb of manner-nya itu juga friendly. Contoh misalnya, she is a friendly girl. Dia itu seorang gadis yang ramah. Nah, dia adjektif ya, friendly girl. She welcomes me friendly. Dia menyambutku dengan ramah. Nah, friendly yang kedua di sini sebagai adverb. Contoh yang lain yaitu daily. Nah, daily ini bisa adjektif, bisa juga adverb. Ya, adverb of manner. Contohnya, I told you my daily works. Ya, aku sudah menceritakan padamu tentang pekerjaanku sehari-hari. Nah, daily work. Daily di sini sebagai adjektif ya. Now you know that I work daily. Sekarang kau tahu bahwa aku itu bekerja harian, bekerja setiap hari. Nah, daily di sini menjadi adverb. Begitu ya. Nah, work daily. Walaupun di sini adverbnya bukan adverb of manner ya, tapi dia sebagai adverb. Kemudian motherly. Nah, motherly ini adverbnya juga tetap motherly ya. Motherly bisa bermakna keibuan ketika sebagai adjektif. Nah, ketika berubah menjadi adverb, motherly juga ya, dia dimaknai secara keibuan ya, dengan keibuan. Misalnya, she is a motherly woman. Dia itu seorang wanita yang keibuan. She treats us motherly. Dia memperlakukan kami dengan keibuan, dengan penuh kasih sayang seperti ibu, begitu ya. Nah, ini sedikit contoh ya, adjektif yang sudah berakhiran ly dan tidak perlu dirubah atau tambah ly lagi ketika menjadi adverb. Nah, ini beberapa contoh lain ya, adjektif yang dia sudah berakhiran ly. Nah, nanti teman-teman bisa baca, ada banyak sebetulnya ya. Cuman ada yang memang sering kita jumpai, ada juga yang tidak terlalu sering. Ya, misalnya ada bubbly, early, monthly, fatherly, curly, oily, ya, chilly, deadly, heavenly, holy, cuddly, mainly, masterly, miserly, silly, unfriendly, unlikely, timely, brotherly, dan ugly. Oke, nah ini semuanya adjektif dan sudah berakhiran ly. Kemudian, adverb of manner bisa juga terbentuk dari preposisi plus noun. Nah, jangan salah, adverb of manner itu tidak selalu satu kata. Dia bisa juga berupa frase dari preposisi plus noun atau yang disebut dengan prepositional phrase ya, nanti kalau sudah belajar tentang frase. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya by bus, dengan bus. Nah, jadi by bus ini diartikan dengan bus. Nah, ini manner, adverb of manner, menjelaskan cara sesuatu terjadi ya. Contohnya, I always go to my office by bus. Aku selalu pergi ke kantor dengan bus. Maksudnya caranya aku pergi ke kantor itu dengan naik bus gitu. Nah, makanya by bus ini kalau dikategorikan masuk pada adverb of manner. By plane, dengan pesawat. Misalnya, she came here by plane. Dia datang ke sini, caranya bagaimana? Dengan naik pesawat. Nah, by plane itu adverb of manner. By plus kata benda yang biasanya berupa kendaraan gitu ya. Nah, contoh yang lain yaitu with a pen, dengan sebuah pen. Nah, selain dengan kata by, bisa juga dengan preposisi with ya. Contohnya, you can draw with a pen. Kamu bisa menggambar dengan sebuah pen. Nah, menggambar, bagaimana cara menggambarnya? Dengan sebuah pen. Nah, menunjukkan cara. Nah, ini masuk dalam kategori adverb of manner. Right? Gampang ya. Nah, jadi itu dia pengertian dan juga contoh-contoh adverb of manner. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, masih ada yang belum jelas, tulis di kolom komentar. Kita ketemu pada video berikutnya.